Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Maharani. Saya selaku moderator di acara ini. Topik pembicaraan kita hari ini adalah kemajuan teknologi. Saya akan memperkenalkan tim pro, yaitu ada Muhammad Fikri, Aaron, dan Novel. Dan di tim kontra ada Heru, Fitron, dan teman tim pro. Bagaimana kan sekarang teknologi sekarang tuh kemajuannya tuh sangat pesat. Contohnya seperti handphone. Dan banyak yang memainkan handphone itu seperti dari remaja sampai anak kecil itu main handphone terus. Bagaimana? Menurut pendapat saya, perkembangan teknologi itu bagus karena sekarang kan banyak sekolah yang membutuhkan handphone, belajar melalui handphone. Jadi kita bisa belajar online, bimbel online. Jadi orang tua juga nggak perlu khawatir anaknya keluar rumah, kan sekarang banyak orang jahat. Saya tidak setuju dari tim pro, karena kalau misalkan kalau anak-anak sekolah itu pada bawa HP itu tidak fokus buat belajar, buat apa ya kan. Nah, misalkan kalau dibawa HP ya kan, terus dia tiba-tiba apa gitulah, buka-buka apa, kagak ngikutin pelajaran, nah itu juga bakal terganggu pemikiran dia. Apalagi kalau misalkan dia belajar nih ya kan, belajar terus belajarnya itu bergantungan dengan HP, Google segala macam. Nah, yang di otak apaan? Gak ada isinya jadinya. Nah, makanya itu kita harus ikutin pelajaran yang di depan, terus biar kita masuk otak. Nah, gunanya buat ada guru itu biar kita bisa ngikutin pelajaran-pelajaran yang dia punya. Semua tergantung anaknya itu sendiri. Jadi harus tahu waktu juga memakai HP ya gimana gitu. Nah, nggak bisa kayak gitu dong. Kalau anaknya bandel gimana? Ya kan gurunya kan juga harus membimbing juga. Nggak mungkin kayak gitu lah. Ya, Kalau misalnya guru tegas. Ya, bukan gitu. Nih, guru aja nih. Sampai ada kisah-kisahnya guru diapa-apain sama muridnya. Cuma apa? Ada sholat, ada karena teknologi, dia main HP di kelas. Nah, itu gimana? Percuma kan guru. Ngomong apaan juga tetap aja muridnya. Kalau dari bangga dia, bangga dia. Bantah gimana? Nggak juga lah kan itu kan udah mempunyai peraturan di sekolah. Peraturan. Ini kan sekarang pasti dilanggar lah. Dilanggarnya apa? Kan kita kan ada hukuman. Kalau dilanggar pasti lah dihukum lah. Sama guru sampai enggak. Nah, zaman sekarang tuh nggak bisa diatur-atur. Karena apa? Tahu sendiri ya. Misalkan kayak kita nih di negara ini punya undang-undang tuh buat apa undang-undang? Untuk membuat peraturan untuk negara kita. Nah, jadi sesi pertama kali ini saya tutup dan saya akan membuka sesi kedua untuk tim kontra. Gimana pendapat kalian? Silakan. Bagaimana jika anak-anak tidak melihat yang seharusnya ia tidak lihat di internet? Ya, dia main HP harus ada yang ngedampingin supaya nggak ngeliat yang aneh-aneh. Tapi kan anak-anak bisa membuat begitu. Jadi kan orang tua kan harus mendampingin. Nggak boleh dong kalau misalnya orang tua nggak ada dan anak itu sendiri di rumah, nggak mungkin dong anak itu dikasih HP-nya, nggak mungkin juga kan. Kayak gitu sih. Ya, banyak orang-orang di luar kayak gitu, bawa kemana-mana, bawa HP, nongkrong, bawa HP. Betul, kita bahas. Ya kan? Nah, masa itu dampingin orang tua juga? Orang tua cuma ada sama tautnya. Maksudnya kan kalau misalnya anak kamar remaja kan beda. Kalau anak tuh harus didampingi, kalau remaja ya terserah lah. Misalnya kita remaja kayak 17 plus, kayak misalnya 15 plus sudah lah. Cuma yang penting mah tahu sisi positifnya aja gitu tentang Remaja ini lah, remaja mah kecil. Kan Kayak gitu. itu semua tergantung ada dalam orang tuanya ini. Jadi itu orang tua bisa ngatur anaknya kapan waktunya main handphone, kapan waktunya belajar. Nggak peduli. Nggak mungkin. Orang tua tuh ada Kalau ini dia kan kerja, kalau dia sibuk kerja gimana? pasti ada namanya ibu peduli sama anak. Nggak mungkin dua-duanya kerja terus nggak ada yang dampingin itu anak, nggak mungkin sih. Pasti ada salah satu pembantu atau apalah yang dampingin itu anak. Tapi kalau tuh orang kagak membantu ini gimana? Nggak mungkin sih. Ya, nggak mungkin. Mustahil. Kan kalau misalkan kalau orang-orang kayak biasa-biasa gitu pasti ada pembantu. Pasti kan orang tua tuh pada kerja semua, dia bakal sendiri di rumah. Dan dia juga nggak bakal dikasih HP dengan orang tuanya. Kata siapa? Dan dia bisa minjem ke yang lain. Nah, Kalau Kalau di dia luar di rumah, main game gimana? Atau yang macam-macam? nah, buat contohnya kelebihan dan melewati batas gimana? Dia coba-coba kan, takut coba. Namanya itu gimana?
ini nyoba ya kan, itu pertama biar dia Tahu bisa siapa paham. tapi kasih tahu nih, misalnya video gini bla 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 gitu, kan temennya takut gitu. Ya justru itu kan, itu tampak ada turun tangan dari orang tua, bisa membagi waktu. Tapi kalau anak kecil nggak mungkin sih dikasih HP terus dia main sendiri, nggak mungkin, pasti ada Sekarang- Ada zaman sekarang lagi kan gitu, sampai lupa waktu. ya kalau misalnya dia nggak ada yang dampingin, nanti kalau misalnya ada orang masuk ke rumah HP-nya diambil, Kita nggak Tangga udah masih oke aja lah. Nah, mungkin juga tuh HP ditaruh di tempat yang anak itu tahu gitu loh. Nggak mungkin. Jadi pasti disimpan. Namanya juga anak, gimana ya? Namanya juga anak, kalau anak kecil apa aja kita, anak kecil kan pasti apa aja mau tahu, ya kan? Apa aja kita harus, oh ini apa nih, ini tahu harus tahu, ini apa nih harus tahu, ya kan? Misalkan walaupun ini orang tua naruh HP di mana gitu tempatnya nggak tahu. Nah, misalkan kalau itu anaknya itu bangun gimana? HP dia acak-acak untuk nyari HP. Ya bisa dibawa lah sama orang tua. Ya kan bisa selanjutnya untuk dibawa HP-nya sama orang tua. Nggak mungkin juga kan? Ditaruh tempat situ lagi. Berpikir Kan masih ada lagi teknologi lain, kayak seperti warnet lah, apalah. warnet juga ada sisi negatifnya juga lah, pasti. Nah ini sisi negatifnya itu. Ya gitu gimana? Kan kita lagi membahas dengan HP. Kok Anda jadi membahas tentang Oke, untuk sesi terakhir, saya ada pertanyaan untuk tim pro dan kontra. Jadi, apa pendapat kalian tentang kayak kemajuan teknologi zaman sekarang? Jadi gimana? Untuk tim pro? kalau menurut saya ya bagus, karena kan sekarang jadi kemana-mana tuh jadi mudah kan, terus belajar bisa online, ya udah gitu, jadi anak nggak perlu khawatir. Oke, ada pendapat yang lain? Oke, bagaimana dengan tim kontra? Apa pendapatnya? Jadi pendapatnya ini berdampak sangat negatif, sangat buruk karena orang-orang jadi tergantung sama apa namanya internet. Terus anak-anak juga prestasi belajarnya jadi menurun. Oke, udah cukup. Oke, terima kasih untuk pendapat kalian kali ini untuk pro dan kontra. Saya juga akan mengakhiri debat kali ini dengan tema kemajuan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.